Apakah Anda sering merasakan perut terasa perih, kembung, atau maag kambuh tiba-tiba di malam hari? Rasa tidak nyaman itu bisa mengganggu tidur, membuat badan lemas, bahkan semangat hidup berkurang. Banyak orang usia di atas 65 tahun merasa ini hanyalah bagian dari usia tua. Padahal, ada cara sederhana yang bisa membuat lambung Anda jauh lebih tenang, tanpa harus terus-menerus bergantung pada obat. Saya, Dr. Budi Hartono, sudah lebih dari 30 tahun mendampingi pasien dengan masalah lambung. Dan saya tahu persis, pilihan makanan serta kebiasaan harian adalah kunci. Dalam video ini, saya akan membagikan 6 solusi nyata yang bisa langsung Anda praktikkan. Setiap solusi mudah, murah, dan bisa ditemukan di dapur, kebun, atau pasar terdekat. Tidak perlu makanan mahal atau suplemen asing, semua dari sekitar kita. Lebih dari itu, di akhir video saya akan membocorkan satu rahasia khusus. Kombinasi sederhana yang membantu lambung tetap nyaman, membuat perut terasa ringan, dan tubuh lebih bertenaga. Jangan lewatkan, karena rahasia ini sudah saya uji pada banyak pasien, hasilnya luar biasa. Kalau Anda ingin hidup sehat, penuh energi, dan menikmati masa tua tanpa gangguan lambung, silakan tekan tombol subscribe di channel Zulfa Hartati. Jika tips ini bermanfaat, tulis angka 10 di kolom komentar. Dan kalau Anda ingin saya membahas topik kesehatan lain, tulis angka 1 beserta pertanyaannya. Saya akan membaca semua komentar Anda, agar kita bisa belajar dan sehat bersama. Ingat, hidup sehat tidak pernah terlambat. Mari kita mulai sekarang. Solusi pertama yang paling aman untuk lambung adalah nasi putih dan olahannya seperti bubur nasi. Kenapa? Karena nasi adalah sumber karbohidrat sederhana yang mudah dicerna. Saat lambung sedang sensitif, makanan yang lembut sangat membantu agar perut tidak bekerja terlalu keras. Bubur nasi yang hangat bisa membuat perut terasa nyaman. Teksturnya lembut, mudah turun ke usus, dan memberi rasa kenyang lebih lama. Ini penting, karena lambung yang kosong terlalu lama bisa memicu produksi asam berlebih. Jadi, lebih baik makan sedikit tapi sering dengan bubur nasi atau nasi yang lembut. Ibu Sari, 68 tahun, dulu sering merasakan perih setiap pagi. Setelah ia mulai sarapan bubur nasi dengan kuah kaldu ayam bening tanpa minyak, keluhannya jauh berkurang. Beliau bercerita bahwa hanya dalam 2 minggu, perutnya lebih tenang dan tidur malam tidak lagi terganggu. Bukankah itu perubahan yang luar biasa? Saat membuat bubur, jangan menambahkan santan, cabai, atau minyak berlebih. Cukup tambahkan sedikit kaldu ayam kampung atau sayur bening agar ada rasa gurih alami. Jika ingin variasi, Anda bisa mencoba nasi tim lembut dengan potongan ayam rebus. Ingat, semakin sederhana, semakin baik untuk lambung. Mulailah dari porsi kecil. Jangan makan terlalu banyak sekaligus. Makan bubur atau nasi lembut 3 hingga 4 kali sehari. Lebih baik dibanding 1 kali makan besar. Cara ini membuat lambung bekerja ringan, tetapi tetap terisi dengan baik. Sampai di sini, Anda sudah tahu solusi pertama. Ingat, jangan biarkan perut kosong terlalu lama. Kalau Anda masih teodoi, tulislah angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar serius menjaga kesehatan lambungnya. Solusi kedua adalah memilih sumber karbohidrat dari biji-bijian sederhana, seperti jagung rebus, ubi rebus, atau roti gandum. Makanan ini kaya serat, membuat kenyang lebih lama, dan tidak memicu asam lambung naik. Serat membantu pencernaan berjalan lancar, sehingga perut terasa ringan dan tidak mudah kembung. Jagung rebus adalah pilihan yang sangat akrab di dapur Indonesia. Teksturnya lembut, rasanya manis alami, dan bisa menjadi pengganti nasi di pagi hari. Ubi rebus pun sama.
memberi energi perlahan, tidak membuat perut cepat kosong, serta mudah diperoleh di pasar dengan harga murah. Roti gandum sederhana juga bisa menjadi pilihan, terutama untuk camilan sore. Berbeda dengan roti putih biasa yang banyak ragi dan gula, roti gandum lebih ramah untuk lambung. Anda bisa memakannya polos, atau menambahkan sedikit madu sebagai pemanis alami. Jangan berlebihan, cukup tipis saja agar tidak memicu asam. Pak Joko, 70 tahun, dulunya sering mengalami rasa panas di dada setiap habis sarapan kopi dan roti manis. Setelah ia mengganti dengan jagung rebus atau ubi rebus di pagi hari, keluhannya hilang. Beliau merasa lebih bertenaga tanpa rasa perih di lambung. Bukti nyata bahwa pilihan kecil bisa membawa perubahan besar. Ingat, saat memasak jagung atau ubi, cukup direbus saja. Jangan ditambah santan, goreng, atau diberi topping yang berat. Biarkan sederhana, alami, dan aman bagi lambung Anda. Sampai di sini, Anda sudah tahu 2 cara menjaga lambung. Sarapan sederhana bisa jadi obat. Kalau Anda setuju, tulis angka 2 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang sudah siap mengganti sarapan paginya mulai besok. Solusi ketiga adalah memilih makanan yang rendah lemak, rendah garam, dan rendah gula. Mengapa ini penting? Karena makanan berlemak sulit dicerna, makanan asin bisa merangsang bakteri jahat di lambung, dan makanan manis berlebihan dapat memperburuk produksi asam. Kombinasi ini semua bisa membuat maag semakin parah. Pilihlah sumber protein yang lembut dan ringan. Ayam kampung rebus, ikan kembung panggang, atau ikan laut kukus sangat aman untuk lambung. Teksturnya mudah dikunyah, tidak meninggalkan rasa berat di perut, dan memberi energi cukup. Selain itu, tempe dan tahu rebus atau kukus juga pilihan luar biasa. Murah, bergizi, dan sudah jadi makanan sehari-hari orang Indonesia. Ibu Ratna, 65 tahun, dulunya sangat suka gorengan dan makanan pedas. Lambungnya sering terasa perih dan mulut pahit. Setelah beliau mengganti menu dengan ikan panggang dan tempe kukus, rasa sakitnya berkurang drastis. Kini ia bisa beraktivitas tanpa takut maag kambuh. Sederhana tapi nyata hasilnya. Cara memasaknya juga menentukan. Hindari menggoreng dengan minyak banyak. Lebih baik rebus, kukus, wukusi atau panggang, tanpa minyak berlebihan. Bumbui secukupnya dengan rempah alami seperti jahe atau kunyit, yang justru bisa membantu menenangkan perut. Jangan tambahkan terlalu banyak garam atau gula. Biarkan rasa alami bahan makanan menonjol. Dengan pola ini, lambung akan lebih tenang, tidak bekerja terlalu keras, dan tubuh tetap mendapat gizi seimbang. Sampai di sini, Anda sudah tahu 3 solusi penting. Ingat, kurangi minyak, tambah sehat. Kalau sudah Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 3 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang siap mengurangi gorengan mulai hari ini. Solusi keempat adalah memilih buah-buahan yang aman untuk lambung. Tidak semua buah cocok bagi penderita maag atau asam lambung. Buah yang terlalu asam atau bergetah bisa memicu perih. Karena itu, pilihlah buah yang manis alami, lembut, dan tidak membuat perut bekerja keras. Buah yang aman antara lain pisang, pepaya, melon, pir, alpukat, dan jambu air. Pisang matang teksturnya lembut, kaya kalium, membantu menetralkan asam. Pepaya mengandung enzim alami yang mendukung pencernaan, membuat BAB lebih lancar, sehingga lambung terasa lega. Melon dan pir kaya air, memberi rasa segar tanpa asam. Alpukat memberikan lemak sehat yang ringan untuk perut. Sedangkan jambu air sangat menyegarkan dan aman karena tidak asam. Pak Hasan, 72 tahun, dulu sering mengeluh sembelit dan maag kambuh. Setelah ia rutin makan pepaya setiap pagi. Pencernaannya lancar dan perutnya jauh lebih nyaman. Ia berkata,
Sekarang saya bisa tidur nyenyak tanpa takut maag menyerang. Bukankah itu kabar baik? Ingat, cara makan buah juga penting. Pilih buah matang sempurna. Jangan yang masih keras atau terlalu muda. Cuci bersih, kupas kulit bila perlu, lalu makan dalam porsi sedang. Jangan berlebihan sekaligus, lebih baik sedikit tapi rutin. Dengan buah-buahan aman ini, tubuh mendapat vitamin, serat, dan mineral yang menyehatkan tanpa memperberat kerja lambung. Sampai di sini, Anda sudah tahu 4 solusi. Buah manis alami, perut jadi tenang. Kalau Anda setuju dengan poin ini, tulis angka 4 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang sudah siap menambahkan pepaya atau pisang ke menu hariannya. Solusi kelima adalah memilih produk susu yang rendah lemak. Banyak orang dengan maag atau asam lambung merasa tidak nyaman setelah minum susu biasa. Itu karena kandungan lemak dan kalsium yang terlalu tinggi bisa memicu asam naik serta membuat perut kembung. Tapi bukan berarti Anda harus berhenti total. Kuncinya ada pada pilihan yang tepat. Susu rendah lemak, susu skim, atau susu kedelai adalah alternatif aman. Teksturnya lebih ringan, tidak meninggalkan rasa penuh di perut, dan tetap memberikan nutrisi penting untuk tulang serta energi. Susu kedelai khususnya sudah sangat akrab di pasar Indonesia dan bisa ditemukan dengan harga terjangkau. Ibu Dewi, 67 tahun, sering merasa mual setiap kali minum susu sapi penuh lemak. Setelah ia beralih ke susu kedelai hangat sebelum tidur, keluhannya hilang. Bahkan, ia bercerita tidurnya jadi lebih nyenyak dan bangun pagi tanpa rasa kembung. Saat mengonsumsi susu, perhatikan cara dan waktu minum. Pilih segelas kecil, lebih baik hangat, dan jangan diminum bersamaan dengan makanan berat. Waktu terbaik adalah pagi hari setelah sarapan ringan atau malam sebelum tidur. Ingat, jumlah sedikit tetapi rutin lebih bermanfaat daripada sekaligus banyak. Produk olahan susu lain seperti yogurt rendah lemak juga bisa menjadi pilihan. Tetapi pastikan tidak ada tambahan gula berlebih. Biarkan rasa aslinya, supaya tetap aman untuk lambung. Dengan memilih susu yang tepat, Anda tetap bisa menikmati manfaat tanpa khawatir maag kambuh. Sampai di sini, Anda sudah tahu 5 solusi. Susu ringan, tidur pun nyenyak. Kalau Anda setuju, tulis angka 5 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang akan mencoba mengganti susunya mulai malam ini. Solusi keenam bukan sekadar makanan, tetapi kebiasaan sehari-hari. Banyak orang tidak sadar, pola makan yang salah justru memperparah maag dan asam lambung. Dua hal sederhana yang wajib diperhatikan adalah waktu makan dan cara minum air. Pertama, jangan makan terlalu dekat dengan jam tidur. Jika Anda makan lalu langsung berbaring, makanan bisa naik kembali ke kerongkongan. Akibatnya, dada terasa panas, mual, bahkan bisa muntah. Idealnya, beri jeda minimal 2 jam sebelum tidur malam. Dengan begitu, lambung punya waktu untuk mencerna. Kedua, biasakan makan dalam porsi kecil, tetapi sering. 6-7 kali sehari dalam porsi kecil jauh lebih aman daripada 2 kali dalam porsi besar. Mengapa? Karena setiap kali kita makan, lambung memproduksi asam. Jika jumlah makanan terlalu banyak, asam yang dihasilkan juga berlebihan. Itulah penyebab perih dan iritasi. Sedikit demi sedikit, tetapi rutin, membuat lambung lebih tenang. Selain itu, jangan lupa minum cukup air putih. 8 gelas per hari adalah standar. Air membantu organ bekerja dengan lancar, termasuk lambung. Pilih air putih, bukan minuman bersoda, kopi, atau teh kental yang bisa memperburuk kondisi. Minumlah perlahan, jangan sekaligus banyak. Pak Dedi, 69 tahun, dulunya sering terbangun tengah malam karena asam lambung naik.
Setelah ia mengubah kebiasaan makan malam lebih awal, membagi porsi jadi kecil, dan rajin minum air putih, keluhannya hilang. Sekarang ia bisa tidur nyenyak, bangun pagi segar, dan lebih semangat bermain dengan cucu. Dengan kebiasaan sederhana ini, lambung Anda bisa beristirahat dengan baik, perut lebih nyaman, dan hidup jadi lebih berkualitas. Sampai di sini, Anda sudah tahu 6 solusi penting. Makan sedikit tapi sering, lambung lebih aman. Kalau Anda setuju, tulis angka 6 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa yang sudah siap mengubah kebiasaannya mulai malam ini. Sekarang kita sudah membahas 6 solusi penting untuk menjaga lambung tetap sehat. Mulai dari nasi dan bubur sederhana, jagung atau ubi rebus, lauk rendah lemak seperti ayam, ikan, tempe, serta tahu, lalu buah-buahan yang aman, susu rendah lemak, sampai kebiasaan makan teratur dan cukup air putih. Semua langkah ini sederhana, murah, dan bisa dilakukan siapa saja. Ingatlah, kunci utama adalah konsistensi. Jangan menunggu maag semakin parah baru bertindak. Mulailah dari besok pagi, isi perut dengan bubur nasi hangat, tambahkan tempe rebus, lalu minum segelas air putih. Kombinasi sederhana ini adalah rahasia khusus yang sering saya anjurkan, karena membuat perut kenyang lembut, sekaligus memberi tenaga. Anda belum terlambat, tubuh Anda masih mau pulih, asal diberi kesempatan. Bayangkan hidup tanpa perih di perut, tanpa begadang karena asam lambung naik, dan bisa menikmati waktu bersama keluarga dengan nyaman. Bukankah itu yang kita semua inginkan? Sekarang saya ingin menantang Anda. Apakah Anda akan mulai besok pagi? Jika iya, tulis di kolom komentar makanan mana yang ingin Anda coba lebih dulu. Tulis angka 10 jika Anda ingin hidup sehat dan penuh energi di usia lanjut. Dan kalau ada topik kesehatan lain yang ingin saya bahas, tulis angka 1 beserta pertanyaan Anda. Saya akan membaca setiap komentar untuk kita belajar bersama. Jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Zulfa Hartati, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke keluarga serta sahabat. Semakin banyak orang tahu cara menjaga lambung, semakin banyak yang bisa hidup sehat di usia senja. Mari kita mulai langkah kecil hari ini, agar besok Anda bisa merasakan perut lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan hidup lebih bahagia. Besok pagi mau mulai,